Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdo Dama Fauzan, biasa dipanggil Ferdo atau Edo. Saya dari Fakultas Desain Seni dan Kreatif, jurusan Desain Komunikasi Visual, kampus Mercu Buana University. Oke. Dan kali ini saya akan membahas tentang makalah tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Yang pertama-tama itu latar belakang penulisan masalah. Penyusunan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Tugas ini disusun dengan mempelajari materi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, di mana materi ini akan menjadi pembelajaran kita untuk memahami dan menerapkannya. Rumusan masalahnya ada 6, yaitu apa pengertian bahasa, apa itu bahasa Indonesia, manfaat bahasa Indonesia, potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, apa faktor-faktor pendukung yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, apa yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Itu 6 poin. Dan tujuan penulisan ini adalah penyusunan makalah ini bertujuan untuk mendapatkan nilai pada mata kuliah bahasa Indonesia dan menuntaskan tugas materi yang telah diberikan. Setelah itu, tugas ini bertujuan untuk pelatihan dalam mengenali dan memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dan sebagai bahasa negara Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Manfaat bahasa Indonesia sebagai bahasa Asia Tenggara atau ASEAN dapat mempermudah kita mencari lahan pekerjaan, mempererat hubungan internasional, dan juga memudahkan kita berkomunikasi dengan orang dari negara lain gitu. Karena kita menggunakan bahasa yang pasti kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa bangsa negeri kita. Yang kedua, pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berkomunikasi melalui mulut atau gerakan tubuh. Perkiraan jumlah bahasa di dunia ada sekitar 7.000 buah bahasa. Hal itu terjadi karena modifikasi oleh orang-orang setempat, mulai dari intonasi dan dialek. Ada 2 jenis bahasa yang kita gunakan, itu ya bahasa alami dan bahasa tubuh. Yang pertama adalah bahasa alami, yaitu berbicara. Bahasa alami atau berbicara dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini, di setiap negara atau wilayah memiliki bahasa mereka sendiri yang mereka gunakan untuk berkomunikasi kepada orang lain. Yang kedua adalah bahasa tubuh atau bahasa isyarat menggunakan bagian dari tubuh kita. Bahasa ini biasa digunakan untuk memberi sinyal dan juga digunakan oleh mereka yang memiliki gangguan dalam berkomunikasi dan mendengar, atau bisa disebut tunawicara dan tunarungu. Dari beberapa bahasa yang ada di dunia, bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional yang digunakan oleh orang-orang saat berkomunikasi dengan orang lain yang berasal dari negara yang berbeda. Negara Indonesia sendiri memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah pengertian bahasa menurut para ahli. Ini saya bacakan dari beberapa pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama adalah Plato. Pengertian bahasa ini merupakan suatu pernyataan pikiran individu dengan perantaraan anomata, nama benda atau juga suatu hal, serta juga remata, sebuah ucapan yang merupakan cermin dari ide individu dalam arus udara lewat mulut. Dan yang kedua dari Ferdinand de Saussure, menjelaskan pengertian bahasa ini ialah ciri pembeda yang paling menonjol disebabkan dengan bahasa tiap kelompok sosial itu merasa dirinya ialah sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Yang ketiga adalah Bill Adams, yaitu definisi bahasa ini ialah suatu sistem pengembangan psikologi individu di dalam sebuah konteks intersubjektif. Dan selanjutnya adalah apa itu bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, dan juga bahasa. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional tepat setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1128. Bahasa Melayu sendiri tercipta dari beberapa kata serapan dari bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan juga bahasa Eropa. Bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 bahasa, yaitu bahasa formal dan juga bahasa non-formal.
Bahasa formal biasa digunakan saat berbicara dengan atasan atau yang lebih tua atau digunakan di saat bekerja, sedangkan bahasa non formal biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar lebih santai dan biasa digunakan saat kita berbicara dengan teman kita. Ada 6 manfaat bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menjadi bahasa resmi yang digunakan secara nasional. Dan yang kedua adalah makin cinta terhadap tanah air. Dan yang ketiga adalah mengetahui nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Yang keempat, melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kelima, menggali bakat dan kreativitas bangsa. Yang keenam, dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain dan mudah dimengerti. Hal itu menjadi suatu kebanggaan dalam berbahasa Indonesia. Dan selanjutnya adalah potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Badan Kemendikbud Dadang Sunendar menyebut bahwa bahasa Indonesia telah memenuhi syarat menjadi bahasa pengantar ASEAN. Bahasa Indonesia sudah memenuhi kriteria sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia juga layak menjadi bahasa internasional ASEAN karena memiliki 90.000 kosakata dan dapat menciptakan kosakata baru. Sehingga bahasa Indonesia terbilang sebagai bahasa yang kaya. Potensi selanjutnya adalah bahasa Indonesia memiliki kosakata serapan dari bahasa Inggris dan juga bahasa lainnya, sehingga sangat mudah untuk mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Dan menariknya lagi, bahasa Indonesia banyak sekali diminati oleh orang luar, bukan hanya di Asia maupun juga di Eropa. Sehingga banyak bule atau orang luar yang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Dan faktor yang mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Inilah faktor-faktor pendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Satu, yang pertama, bahasa Indonesia banyak menggunakan kata serapan dari bahasa asing sehingga sangat mudah untuk dihafalkan. 2. Bahasa Indonesia terbilang bahasa yang mudah karena tidak memiliki sistematika konjungsi yang sulit seperti bahasa lainnya. 3. Tidak menggunakan verb 1, verb 2, atau verb 3. 4. Banyak peminat bahasa Indonesia dari luar Indonesia itu sendiri. Yang kelima, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di negara Indonesia, tetapi ada juga bahasa yang serupa seperti bahasa Melayu dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan yang keenam adalah yang terakhir, rata-rata pedagang Arab yang berada di Mekah bisa atau fasih dalam berbahasa Indonesia. Apa yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN? Mungkin kita pernah berpikir bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia, sedangkan kita tidak bisa berbahasa mereka. Nah, dengan adanya ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, maka itu akan mempermudah kita karena dia bisa mengerti bahasa kita karena dia mempelajarinya juga. Dengan hal itu kita dapat mempererat hubungan internasional, hubungan antar negara tetangga dan lainnya. Dengan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dapat memperluas pandangan orang lain terhadap negara Indonesia. Indonesia semakin dikenal baik di Asia maupun di Eropa atau Amerika. Kedudukan yang kita dapatkan juga semakin meningkat dan peluang usaha atau peluang bekerja di negara lain juga semakin besar. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemakmuran Indonesia itu sendiri. Dan penutupnya adalah, kesimpulan dari saya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa persatuan dan kesatuan, bahasa nasional Indonesia yang digunakan rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Kita harus baik dan sopan dalam penggunaannya dan pengucapannya karena bahasa Indonesia memiliki nilai yang tinggi sebagai bahasa nasional dan kita harus bangga menggunakannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN juga merupakan suatu kebanggaan jika sudah diresmikan. Maksudnya adalah dalam berbicara dengan orang lain dari negeri tetangga, kita dapat dengan mudah dalam berkomunikasi dengan bahasa nasional kita sendiri. Hal itu merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feroda Fauzan, izin undur diri. Terima kasih.